Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi yaitu untuk pembelajaran retail, yaitu kita sudah ke bagian melakukan stock upname dalam bisnis retail. Inventory turnover atau disingkatnya adalah ITO, yaitu secara umum inventory turnover dinyatakan dalam satuan hari yang berarti barang-barang tersebut harus habis dalam waktu sekian hari. Dalam hal ini, proses itu akan melihat kondisi barang tersebut yang masuk dalam kategori slow moving, medium moving, fast moving, bahkan yang paling fatal masuk ke dalam dead moving. Makin cepat barang tersebut terjual, maka cash flow atau aliran kas toko retail akan makin membaik. Dampak selanjutnya adalah supplier yang bersangkutan akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dan lebih senang dalam menyuplai barang ke toko retail yang bersangkutan. Inventory turnover merupakan suatu parameter yang menunjukkan kinerja dari barang tersebut masuk ke dalam kategori barang laku ataupun tidak tak laku. Bagi store manager, inventory persediaan sebagai nilai paling krusial dari bisnis retail dan menjadi bagian terbesar dari tanggung jawabnya dalam mengelola sebuah toko retail. Namun demikian, inventory bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pimpinan toko retail semata, melainkan seluruh personil toko retail yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, secara terbaik dalam mengoptimalkan persediaan agar barang-barang di toko retail cepat laku terjual sehingga terdapat istilah inventory turnover. Oke, ke bagian berikutnya yaitu di bagian prosedur perhitungan. Prosedur perhitungan yaitu yang dinamakan dengan stock upname. Berikut disajikan prosedur perhitungan stock upname pada retail dan retail besar. Yaitu ada beberapa bagian, diantaranya yaitu ada bagian stock upname pada toko retail skala kecil dan ada stock upname pada toko retail skala besar. Ya. Di sini stock upname pada toko retail skala kecil itu yaitu proses stock upname-nya sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu melakukan persiapan stock upname dengan menghentikan seluruh pergerakan barang. Yang kedua, melakukan pembagian lokasi stock upname. Terus yang ketiga, pada saat melaksanakan proses stock upname, semua dokumen yang terkait dengan persediaan barang harus selesai dicatat. Terus melakukan perhitungan fisik barang. Terus melakukan pengumpulan data stock upname. Terus membandingkan data stock upname antara catatan sistem dengan persediaan yang tersedia. Terus melaporkan hasil stock upname. Nah, bagian yang B-nya yaitu adalah stock upname pada toko retail skala besar, yaitu tahapan persiapan ya, yaitu tahapan persiapan yang dilakukan pada toko retail skala besar adalah sebagai berikut: melakukan pemberitahuan kepada pemasok atau supplier agar tidak mengirimkan barang selama proses stock upname berlangsung. Pemberitahuan bisa secara tertulis atau lisan atau bisa pakai telepon. Terus selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada pelanggan, customer, sehingga tidak terjadi pergerakan barang pada stock upname berlangsung. Terus melakukan yaitu pembentukan petugas tim atau stock upname, yaitu sebagai berikut: koordinator, petugas bagian lapangan bertindak sebagai tim yang melakukan perhitungan fisik
secara langsung. Petugas yang dimaksud merupakan gabungan dari bagian gudang dan non-gudang. Terus petugas administrasi, ada petugas administrasi yaitu bertindak dalam menyiapkan dan mendistribusikan kecocokan count tag dari tim lapangan dengan melakukan data entry. Semua dokumen penerimaan dan pengeluaran harus sudah selesai diinput ke dalam sistem sebelum dipatenkan sebagai data persediaan. Terus selanjutnya kartu count tag dibuat 2 rangkap dan dipisahkan untuk setiap petugas di lapangan, di mana bagian yaitu asli diserahkan ke petugas administrasi setelah diisi dan diduplikat atau kopi ditempelkan pada barang yang sudah dihitung. Terus sedangkan bagian gudang bisa manfaatkan jeda waktu sebelum stok upname guna menyusun dan merapikan posisi barang agar memudahkan dalam perhitungan. Tahapan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang dilakukan pada toko retail skala besar adalah yaitu petugas bagian lapangan mengambil kartu count tag dan melakukan perhitungan fisik. Terus kartu count tag yang selesai diisi selanjutnya dikembalikan ke petugas administrasi. Petugas tersebut akan mengecek kelengkapan pengisian dan perhitungan kartu count tag. Terus setelah sesuai, petugas administrasi melakukan data entry dan koordinator stok upname melakukan follow up. Terus jika terjadi selisih barang, petugas bagian lapangan yang lain melakukan perhitungan fisik ulang terhadap barang tersebut dengan membawa kartu count tag asli. Cara tersebut dilakukan hingga diketahui hasil akhirnya. Hasil akhir perhitungan dimasukkan ke dalam sistem petugas administrasi. Tahapan yang selanjutnya tahapan pencatatan, yaitu tahap pencatatan yang dilakukan pada toko retail skala besar adalah ketika prosedur perhitungan stok upname sudah selesai dan disetujui oleh bagian yang berwenang, misalnya manajer atau direktur, maka hasilnya segera diposting dimasukkan ke sistem dengan tujuan catatan dan keadaan barang yang tersedia sama jumlahnya. Selanjutnya membuatkan berita acara sebagai bukti proses stok upname telah selesai dilaksanakan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh bidang accounting atau finance dan gudang inventory atau manager. Nah, itu tahapan-tahapan yang bagian dari yaitu melakukan stok upname dalam bisnis retail. Nah, tahapan pencatatan ini itu namun demikian beberapa faktor yang harus diingat saat stok upname, yaitu tidak ada stok upname yang dilakukan pada saat toko masih buka. Jika hal tersebut dilakukan, dapat dipastikan halnya akan kacau dan invalid. Terus klasifikasi, ya, masih bagian pencatatan. Klasifikasi SDM yang melakukan stok upname adalah SDM yang cermat, teliti, memiliki kejelian dan mengutamakan kerapian. Masih bagian dari pencatatan. SDM tersebut memiliki kemampuan membedakan warna, variasi, dan jenis serta tidak menggampangkan dalam melakukan penghitungan. Itu bagian dari tahapan pencatatan. Nah, baik, sampai di sini kurang dan lebihnya ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.